Halo, what's up people? Nama saya Priyan Gigin Prasetya, saya dari program studi Teknik Informatika Universitas Maliku Saleh. Saya sedang menempuh mata kuliah keamanan database dengan dosen pengampu mata kuliah ialah Bapak Munirul Ula ST MN PhD. Beliau selaku ketua jurusan dari Teknik Informatika Universitas Maliku Saleh. Kejahatan di dunia maya belakangan ini semakin meningkat sejalan dengan adanya hacker Bjorka yang sempat memamparkan jagat media sosial. Banyaknya layanan bisnis yang mulai bermunculan berupa toko online berbasis web, membuat keamanan menjadi ancaman yang perlu diwaspadai. Dari sekian banyak kejahatan dunia maya terkait kurangnya pengamanan data dan cybercrime, SQL injection adalah salah satu di antaranya. SQL injection adalah salah satu bentuk ancaman yang sering kali ditemukan dalam aplikasi website. Jenis serangan ini menimbulkan banyak kerugian akibat rusaknya database situs website. Menurut penelitian dari OASP, adalah salah satu organisasi yang bergerak di bidang keamanan software menjelaskan bahwa SQL injection masuk dalam urutan ketiga, risiko keamanan terbesar pada aplikasi website. SQL injection biasanya menggunakan form yang terdapat di dalam website yang tidak dilindungi dengan skrip khusus. Melihat keberadaan serangan ini yang jika dibiarkan lama-lama juga akan meresahkan bagi pengguna database. So, selamat datang di video tutorial tentang SQL injection. Pada video ini kita akan mempelajari apa itu SQL injection, bagaimana kerjanya, dan langkah-langkah untuk mencegahnya. Mari kita mulai. Jadi, di sini ada beberapa poin penting yang akan saya terangkan gitu mengenai apa itu SQL injection, cara kerja SQL injection, tipe-tipe SQL injection, contoh SQL injection, dan dampak negatif SQL injection, dan juga cara mencegah SQL injection. Yang pertama, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita kulik apa sih yang dimaksud dengan SQL injection. SQL injection adalah salah satu teknik peretasan dengan menyalahgunakan celah keamanan yang ada lapisan SQL berbasis data suatu aplikasi. Celah ini dapat berakibat akibat adanya input data user yang tidak melakukan filter dengan benar dan dalam pembuatannya memakai form yang salah. Hal ini dapat mengakibatkan eksekusi perintah SQL yang tidak sah atau tidak diinginkan oleh pengembang. Ancaman cybercrime berupa SQL injection ini bisa terjadi karena adanya input yang tidak difilter dengan benar dalam pembuatannya, sehingga terciptalah celah hacker yang bisa mengendalikan hingga disalahgunakan. SQL injection dilakukan dengan memodifikasi perintah SQL pada form input aplikasi sehingga pelaku bisa mengirimkan sintaks ke database aplikasi. Banyak yang mengatakan bahwa teknik SQL injection berupa teknik favorit andalannya para hacker untuk melakukan peretasan pada sebuah website. Contoh gampang dari SQL injection adalah ketika kalian melakukan aktivitas login di suatu website. Misalnya, kalian mengetikkan pada kolom username beserta password di mana pada kolom username harusnya diisi dengan menggunakan karakter, tapi justru form tersebut bisa diisi dengan karakter lain. Sehingga, peretas bisa dengan mudah untuk melakukan pembobolan, hanya dengan menyamatkan karakter seperti titik 2, strip sama dengan atau koma. Hanya bermodalkan query SQL injection, amblas sudah website tersebut berhasil ditilap hacker. Seperti yang sudah kita jelaskan di atas, SQL injection ini langkahnya cukup sederhana loh people. Injeksi SQL dapat terjadi karena adanya celah keamanan. Celah ini terbentuk akibat para developer tidak mengaktifkan filter untuk meta karakter pada form input di aplikasi. Sehingga, hacker akhirnya bisa menggunakan untuk menulis komen SQL di form login atau input. So, untuk lebih lengkapnya kita lihat cara bagaimana SQL injection berikut. Nah, yang pertama itu hacker mengincar celah keamanan database terlebih dahulu. SQL injection adalah incaran pada para hacker dalam dunia cybercrime. Di sini, hacker akan mencari celah keamanan pada website atau aplikasi yang dituju, umumnya pada form loginnya. Berikut, SQL injection adalah metode yang digunakan oleh penyerang melalui input kode melalui form login tersebut dengan query SQL yang bakal diproses database sebagai perintah. Nah, apabila query yang dikirim menunjukkan detail login user, maka proses login dapat dikatakan berhasil. Namun jika tidak, maka proses login akan gagal atau ditolak. Yang kedua yaitu proses validasi atas SQL query yang digunakan. Berikutnya, query SQL yang digunakan sudah diinput akan memerintahkan database melakukan proses validasi. Dengan begitu, SQL injection adalah ancaman yang terdapat di dalam database, di mana database akan memberikan informasi login dari user tanpa mengecek terlebih dahulu passwordnya. Selanjutnya, dalam hal ini, SQL injection adalah hal terpenting yang akan segera memanfaatkan hacker untuk bisa login ke dalam halaman website. Selanjutnya yaitu database berhasil diakses. Sampai di sini, hacker pun berhasil masuk ke website tanpa proses verifikasi. Lebih parahnya lagi, SQL injection adalah metode yang digunakan para hacker untuk bisa mengendalikan website dengan menjadi
dirinya sebagai administrator pada web tersebut. Jika hal ini sampai terjadi, tentu saja semua data website hingga data pribadi pengelola bisa dihapus. Setelahnya, website pun sudah dikuasai sepenuhnya oleh hacker. SQL injection juga dikenal sebagai SQLI, merupakan bentuk serangan umum yang menggunakan kode SQL berbahaya. Nantinya, kode ini akan digunakan untuk memanipulasi basis data backend untuk mengakses informasi rahasia yang sebenarnya tidak ditampilkan. Informasi ini dapat mencakup beberapa hal, termasuk data-data sensitif yang ada di perusahaan, daftar pengguna, atau detail pelanggan pribadi. Parahnya lagi, SQL injection dapat memberikan dampak yang cukup parah pada bisnis. Serangan yang berhasil dilakukan dapat mengakibatkan tampilan daftar pengguna yang tidak sah, penghapusan seluruh tabel, bahkan dalam kasus tertentu, penyerang mendapatkan hak administratif ke database, yang artinya penyerang bisa mengakses segala hal, di mana semuanya dapat merugikan bisnis. SQL injection ini setidaknya bisa dibagi menjadi 3 type, yaitu inbound SQLI yang klasik, inferential SQLI atau yang blind, dan out of band SQLI. Dalam video ini kita akan membahas tipe-tipe SQL injection tersebut. Mari kita simak. Yang pertama itu adalah inbound SQLI. SQL injection tipe ini bisa dilihat dari penyerang yang menggunakan saluran komunikasi yang sama untuk meluncurkan serangan mereka dan mengumpulkan hasilnya. SQL injection ini adalah salah satu jenis serangan yang paling umum karena kesederhanaannya caranya serta efisiensinya. Kita bisa membagi metode ini menjadi 2 varian, yaitu yang pertama adalah error-based SQLI, di mana penyerang melakukan tindakan yang menyebabkan database menghasilkan error. Penyerang diduga menggunakan data yang disediakan oleh pesan kesalahan ini untuk mengumpulkan informasi tentang struktur database. Yang kedua yaitu SQLI-based union. Teknik ini memanfaatkan operator union SQL yang menggabungkan beberapa statement pilihan yang dihasilkan oleh database untuk mendapatkan respon HTTP tunggal. Respons ini mungkin berisi data yang dapat dimanfaatkan oleh penyerang. Yang kedua yaitu inferential SQLI. Tipe SQL selanjutnya adalah inferential SQLI, di mana penyerang mengirimkan muatan data ke server dan mengamati respons dan perilaku server untuk mempelajari lebih lanjut tentang strukturnya. Metode ini disebut SQLI blind karena data tidak ditransfer dari database situs website ke penyerang, sehingga penyerang tidak dapat melihat informasi tentang inbound serangan. Blind SQL ini sangat tergantung pada respon dan pola perilaku server, sehingga biasanya lebih lambat untuk dieksekusi, tetapi mungkin sama berbahayanya. Blind SQL injection dapat dibagi menjadi beberapa kelompok, di antaranya adalah yang pertama yaitu Boolean, di mana penyerang akan mengirimkan query SQL ke database yang digunakan agar aplikasi bisa menampilkan hasilnya. Yang kedua adalah time-based, di mana penyerang mengirimkan query SQL ke database yang membuat database menunggu selama beberapa detik sebelum dapat bereaksi. Kita masuk yang ketiga, yaitu out of band SQLI. Penyerang hanya dapat melakukan bentuk serangan ini ketika fitur tertentu diaktifkan pada server database yang digunakan oleh aplikasi web. Bentuk serangan ini digunakan sebagai alternatif jika 2 tipe sebelumnya yaitu SQLI inbound dan inferential SQLI tidak bisa digunakan. Out of band SQLI dilakukan saat penyerang tidak dapat menggunakan saluran yang sama untuk meluncurkan serangan yang mengumpulkan informasi, atau saat server terlalu lambat tidak stabil untuk melakukan tindakan ini. Teknik ini mengandalkan kapasitas server untuk membuat permintaan DNS atau HTTP untuk mentransfer data ke penyerang. Sekarang mari kita lihat beberapa contoh SQL injection yang bisa kita temui. Yang pertama itu ialah illegal atau logical incorrect query. Serangan SQL injection yang pertama ini memiliki tujuan agar bisa mendapat query atau coding yang membuat informasi dari CGI dengan mencari pesan error pada CGI tersebut, di mana contoh serangannya dapat kita lihat di video. Yang kedua yaitu union query. Union query sendiri menggunakan sistem union karena akan menggabungkan 2 atau lebih perintah query. Contohnya dapat dilihat di video. Yang ketiga yaitu piggyback query. Ada serangan SQL injection ini yang berjenis piggyback query, di mana akan menambahkan query berbahaya pada query normal. Keadaan ini sangat mungkin terjadi sebab banyak query yang bisa diproses dengan mudah, karena cukup menambahkan karakter titik koma di akhir perintah. Misalnya kita dapat lihat di video tersebut. Selanjutnya akan lebih baik jika kita juga mengetahui apa saja dampak negatif dari SQL injection. Mari kita simak. Dampak negatif dari SQL injection ini, yang pertama ialah menembus verifikasi login dan mengancam privasi pengguna. Dengan adanya SQL injection, hacker bisa login ke halaman website ataupun aplikasi tanpa menggunakan username ataupun password yang benar. Artinya, keberadaan fitur verifikasi pengguna yang digunakan sebagai filter dalam mengakses website sangat mudah untuk dilewati. Tentunya, kondisi ini bisa membahayakan website sasarannya.
Yang kedua yaitu data website dicuri dan dimodifikasi. SQL injection adalah salah satu bentuk ancaman cybercrime yang melakukan aksinya melalui query select dan output. Sehingga, para hacker dapat mengakses semua data pada tabel database sasarannya. Contoh SQL injection ini dapat berupa username, PIN rekening bank, kata sandi akun, dan data penting lainnya. SQL injection adalah bentuk ancaman berupa pencurian data melalui akses informasi rawan di atas. Data pelanggan, data pribadi, serta dokumen rahasia perusahaan pun dapat dicuri. Yang ketiga yaitu OS Command Execution dan menembus firewall. Dampak negatif lainnya dari SQL injection ini adalah para hacker bisa saja mengakses operating system atau OS. Apabila SQL injection berhasil menyerang akses masuk ke OS, maka hacker tersebut dikatakan menggunakan OS Command Execution untuk melakukan serangan pada jaringan internal yang terdapat pada firewall. Setelah kita mengetahui dampak negatif dari SQL injection, ternyata cukup membuat para pengguna cemas ya. Lantas, adakah solusi untuk mencegahnya? Langsung saja, mari kita simak penjelasan berikut. Yang pertama, cara mencegah SQL injection antara lain, yang pertama itu pengaturan format kontak pengisian. Adapun contoh SQL injection di sini adalah dengan mengatur form nama lengkap agar dapat diisi dengan menggunakan huruf saja, sedangkan untuk form nomor peserta dapat diisi dengan menggunakan nomor. Selain itu, cara lainnya dalam mengatasi SQL injection adalah dengan membatasi banyaknya karakter di dalam form pengisian. Yang kedua, melakukan validasi data. Validasi data di sini terbagi menjadi dua metode, yaitu blacklisting dan whitelisting. Blacklisting adalah metode yang cara mengatasi SQL injection dengan menolak masuknya input data yang telah diketahui berbahaya dan buruk. Sementara itu, whitelisting adalah kebalikan dari blacklisting, yang merupakan metode atau cara dalam menyaring data yang hanya menerima input data yang sudah pasti aman. Intinya, input data akan langsung ditolak apabila tidak masuk ke dalam daftar whitelisting ini. Yang ketiga yaitu memanfaatkan parameterized SQL query. Selanjutnya cara mengatasi SQL injection ini adalah dengan menggunakan prepare statement atau parameterized query yang merupakan salah satu teknik sederhana yang cukup mudah. Metode ini berfungsi agar para pengguna tahu bagaimana cara membedakan data input dari pengguna dengan SQL query. Misalnya saja dengan menggunakan contoh SQL injection menggunakan kode-kode. Yang keempat yaitu memanfaatkan SQL escape string. Cara mengatasi SQL injection selanjutnya adalah dengan menggunakan SQL escape string yang berguna untuk mencegah masuknya query SQL yang berbahaya ke dalam database website. Yang kelima yaitu mengamankan database. Ada beberapa cara untuk mengamankan database. Berikut adalah beberapa cara yang dapat kita lakukan. Yang pertama, menetapkan hak akses atau user privilege pada database agar jumlah dari user yang bisa mengubah ataupun memodifikasi data menjadi terbatas. Yang kedua yaitu memisahkan data kredensial yang bersifat vital, misalnya password atau tabel username. Yang ketiga, menjalankan enkripsi data di dalam tabel database dengan maksud agar username dan password user akan aman dan terlindungi. Yang keempat yaitu memperbarui kata sandi secara berkala pada seluruh akun yang bisa mengakses database. Nah, itulah penjelasan tentang apa itu SQL injection, cara kerja, dampak, serta cara mengatasi SQL injection sebelum menyerang aplikasi kamu. Intinya, SQL injection adalah serangan cyber yang memanfaatkan celah keamanan lapisan database. Maraknya ancaman kejahatan di dunia digital membuat kamu perlu meningkatkan proteksi pada website dan aplikasi agar kamu tetap aman. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga informasi yang disampaikan bermanfaat. Sampai jumpa pada video tutorial berikutnya. Jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman Anda. Jika Anda memiliki pertanyaan ataupun saran untuk topik video selanjutnya, silahkan tinggalkan komentar di bawah ya. Terima kasih dan sampai jumpa.